Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Sinta dengan NPM 19520013 dari Prodi PGMI semester 2 yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint bahasa Arab. Bab pertama yaitu mengenal blended learning. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT. Salah satu di antaranya adalah media komputer dengan internetnya yang pada akhirnya memunculkan e-learning. Menurut Johan bahwa ICT dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi satu bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern. Banyak negara menganggap bahwa dengan memahami ICT, menguasai keterampilan dasar ICT, serta memiliki konsep ICT merupakan bagian dari inti pendidikan, sejajar dengan membaca, menulis, dan numerasi. UNESCO bahkan mensyaratkan bahwa semua negara, baik negara maju ataupun berkembang, perlu mendapatkan akses ICT dan menyediakan fasilitas pendidikan yang terbaik. Melalui hal ini, diharapkan diperoleh generasi muda yang siap berperan penuh dalam masyarakat modern dan mampu berperan dalam negara pengetahuan. ICT dalam proses pembelajaran masih kurang sehingga dampak ICT kurang nyata. Sebagai contoh, perkembangan multimedia telah berkembang pesat di masyarakat, namun pembelajaran di kelas tetap tertinggal meskipun telah menggunakan teknologi komputer seperti handphone, tablet, smartphone, dan teknologi sejenis juga sudah umum di masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang menggunakan, tetapi juga sudah jamak diakses anak-anak. Namun demikian, teknologi ini masih belum banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ada beberapa penyebab kurang berkembangnya pengintegrasian teknologi khususnya komputer dalam pembelajaran disebabkan antara lain, yang pertama, adanya asumsi bahwa komputer sebagai perangkat keras hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengindahkan upaya peningkatan aspek afektif dan kognitifnya. Yang kedua, karena perangkat keras dianggap sesuatu yang berbeda, teknologi ini akan dengan cepat dikenalkan dan mendapat sambutan karena sesuatu yang baru. Namun karena pengajar kurang terampil memanfaatkannya, beberapa saat kemudian perangkat keras menjadi sesuatu yang biasa. Yang ketiga adalah pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran sehingga peranannya menonton dan kurang berkembang. Penggunaan ICT dalam pembelajaran memberikan manfaat baik bagi pengajar, peserta didik maupun masyarakat. Bagi pengajar, penggunaan ICT akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajarannya. Bagi peserta didik, penggunaan berbagai teknologi akan memberikan kesempatan belajar yang lebih berkualitas. Penggunaan ICT secara umum juga akan menguntungkan masyarakat luas karena informasi akan dengan mudah disebarkan dan dinikmati oleh masyarakat. ICT akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan jika ICT itu dirancang dan digunakan secara baik bagi kegiatan pendidikan. Tanpa adanya desain yang baik, ICT tidak akan memberikan manfaat yang optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi penghambat atau malah masalah bagi kegiatan pendidik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan
dalam Johan bahwa memang ICT memiliki kebaikan dan bisa dimanfaatkan bagi pendidikan. ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Abdullah menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu 1. Peserta didik dan pendidik atau pengajar harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan pencetak para pendidik atau pengajar. 2. Tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi peserta didik dan pendidik atau pengajar. Adapun pendidik atau pengajar, baik itu pengajar ataupun dosen, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu peserta didik agar mencapai standar akademika. Menurut Kusairi, dengan memasuki dunia online, pendidik atau pengajar dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran, yaitu teks, foto, video, animasi, dan simulasi adalah beberapa contoh media yang tersedia di situs-situs pembelajaran. Dengan memanfaatkan berbagai media tersebut, pendidik atau pengajar dapat mempresentasikan konsep-konsep materi yang diajarkan dalam berbagai representasi atau materi yang diajarkan dalam berbagai representasi yang mempermudah peserta didik atau pembelajar memahami sebuah konsep. Manfaat e-learning sangat diunggulkan dibanding dengan pembelajaran konvensional secara tatap muka. Hal ini karena dengan e-learning pembelajaran dapat lebih terbuka, fleksibel, dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Tetapi untuk mengarah kepada pelaksanaan 100% e-learning, seringkali kesiapan SDM menjadi salah satu tantangannya. Masyarakat Indonesia seringkali mampu menyediakan infrastruktur, tetapi optimalisasi perangkat dan efek keberjalanannya masih selalu dipertanyakan. Menurut Nur, dari studi yang ada, kendala terbesar e-learning adalah interaktivitas langsung antara peserta didik dengan instrukturnya. Sebagaimanapun, belajar merupakan proses 2 arah. Peserta didik memerlukan dari pengajar, dan sebaliknya, sang pengajar juga memerlukan feedback dari peserta didik. Melalui cara ini akan didapat hasil belajar yang lebih efektif, tepat sasaran. Hal ini menjawab mengapa program e-learning di banyak lembaga atau institusi tidak selalu mendapat hasil memuaskan. Seringkali materi sudah banyak dan tersedia dengan lengkap. Kerangka pikir TPACK memberikan cara untuk mengidentifikasi ciri dari pengetahuan yang diperlukan pendidik atau pengajar untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajarannya. Sementara juga menyadari kompleksnya pengetahuan yang harus dimiliki pendidik atau pengajar yang memiliki banyak aspek. Di bagian tengah, karangan TPACK adalah kombinasi dari 3 bentuk pengetahuan utama, yaitu pengetahuan tentang isi pelajaran, yaitu mendeskripsikan apa materi pokok yang dibelajarkan dalam bidang tertentu, meliputi teori, proses, dan praktek-praktek
pedagogik yang dicirikan dengan strategi dan metode yang digunakan pendidik atau pengajar di kelas untuk pembelajaran peserta didik, dan pengetahuan teknologi yang terus berkembang dan mengalir. TPACK mendeskripsikan interseksi penting dari ketiga macam pengetahuan yang harus dimiliki pendidik atau pengajar sebagai tempat di mana pembelajaran yang efektif dapat berlangsung. Teknologi di sini berarti bagaimana pendidik atau pengajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar online yang tersedia untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajaran mata pelajaran atau mata kuliah yang dibinanya. Pedagogi yang dipilih pendidik atau pengajar bisa bervariasi bergantung kelasnya dan maha peserta didiknya. Menurut binaan masing-masing pendidik atau pengajar, ada 6 unsur pembelajaran abad 21, yaitu 1. Menekankan pada mata pelajaran utama. Yang kedua, menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. Yang ketiga, memanfaatkan alat belajar abad 21 untuk mengembangkan keterampilan belajar. Yang keempat, membelajarkan peserta didik dalam konteks abad 21. Yang kelima, membelajarkan konten abad 21. Dan 6, penggunaan asesmen abad 21 yang mengukur keterampilan abad 21. Blended learning menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Misalnya, banyak dosen melaporkan bahwa melalui pembelajaran hybrid, mereka dapat lebih sukses mencapai tujuan mata kuliah dibanding mata kuliah tradisional. Menurut Yusuf, secara konseptual, blended learning masih diperdebatkan bahwa secara sirik menyebutnya sebagai karena meragukan dampak pendekatan itu secara faktual terhadap hasil belajar. Konsep blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata, blend dan learning. Blend artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan dan pelatihan beberapa tahun terakhir. Blended learning, hybrid learning, dan mixed mode learning adalah sesuatu istilah yang memiliki maksud sama. Setiap kampus atau institusi memakai istilah yang berbeda. Oleh karena itu, blended learning tidak memiliki arti yang spesifik. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara umum karakteristik blended learning adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. B. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. C. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara pengajar, dan gaya pembelajaran. D. Pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting. Pengajar sebagai
fasilitator, dan orang tua sebagai pendukung. Blended learning adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam pembelajaran, di mana instruksi yang disampaikan melalui campur pembelajaran online dan tradisional yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh instruktur atau pengajar. Blended learning merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual atau maya atau online. Soekarno 2006 A-97. Berpaduan dilakukan secara harmonis antara teaching atau learning konvensional, di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung, dan juga melalui media online yang biasa diakses kapan saja, di mana saja, 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Prinsip dasar blended learning adalah komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tertulis online. Konsep blended learning kelihatannya sederhana, tetapi penerapan lebih kompleks. Asumsi utama dari desain blended learning adalah: 1. Pemikiran menggabungkan belajar tatap muka dan online. 2. Pemikiran ulang mendasar tentang desain mata kuliah untuk mengoptimalkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, strukturisasi dan pengaturan ulang jam perkuliahan tradisional. Pada intinya, tujuan dari blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.